Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kita hari ini diteguhkan lewat firman Tuhan kita yang memberikan kita keberanian yang sejati, yang kita sadari dalam tantangan hidup ini ada hal-hal yang memang kita ciut begitu ya. Kita ragu, kita takut untuk melakukannya karena sering sekali orang banyak lebih memilih jalan yang salah ataupun sikap yang salah dibanding sikap yang benar ataupun kata-kata yang benar ataupun keberanian yang benar. Sehingga manusiawi ketika kita mengalami hal-hal yang justru tidak berani dalam menghadapi tantangan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari dua tokoh rasul kita yang mereka menunjukkan teladan yang sejati kepada jemaat ketika memberitakan kabar baik, ketika memberitakan berita Injil tentang penyelamatan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Sehingga diperhadapkan dengan orang-orang yang kita tahu dari zaman ini masih berkaitan dengan zaman Yesus, pasca Yesus bangkit, yaitu imam-imam tua-tua yang tidak percaya tentang karya penyelamatan Allah. Sehingga Petrus dan Yohanes justru dibawa ke tempat untuk dipenjara, untuk dilarang begitu ya. Tetapi orang-orang itu pun takut untuk menahan Petrus dan Yohanes karena ada satu kata kunci kalau nanti jemaat yang dikasih Tuhan baca secara lengkap Kisah Para Rasul 4 ini. Di sana di ayat 19 Petrus Yohanes berkata demikian, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sehingga karena perkataan itu mereka tidak berani untuk semakin keras begitu ya. Tetapi, mereka juga tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka karena takut orang banyak yang memuliakan nama Allah atas keajaiban mukjizat yang mereka lakukan. Untuk itu mereka dibiarkan pergi ketika Petrus Yohanes kembali ke jemaat. Jemaat merespon dengan sukacita dan mereka berdoa bersama. Nah, disinilah dalam proses doa bersama ini, bagian 30-31 menjadi peneguh kita. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meminta sesuatu yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seharusnya diperjuangkan begitu ya. Yakinlah bahwa Allah menuntun dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita memperoleh keberanian, bukan sekedar berani yang asal berani, tetapi berani yang karena tuntunan Roh Kudus. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, apapun tantangan kita saat ini di pelayanan, pekerjaan, di masyarakat, ketika memang kita perlu keberanian untuk menyuarakan yang benar, berdoalah dengan permintaan yang benar, maka akan diberkati Allah lewat tuntunan Roh Kudus, sehingga kita beroleh keberanian yang sejati. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, nanti malam kita akan ada PD, mari bersama-sama kita bersahati untuk berdoa bersama, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya, sehingga sungguh-sungguh persekutuan kita di dalam Tuhan tetap dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.